Malam itu, langit tampak kelabu dan berat, seolah menyimpan sesuatu yang tak terucap. Tak ada bintang, tak ada bulan, hanya gelap yang membentang luas di atas jalan tol yang sepi. Angin malam berhembus dingin, membelai tubuh aspal hitam yang meliuk panjang tanpa ujung. Di tengah kehampaan itu, sebuah Jeep Wrangler hitam melaju tenang. Di balik kemudinya duduk seorang wanita bernama Nadia Pramesti. Wajahnya dingin, fokus, nyaris tanpa ekspresi. Kedua tangannya mantap menggenggam setir. Matanya sesekali melirik spion kiri dan kanan. Bukan karena takut, bukan pula karena cemas, melainkan karena naluri. Naluri seorang yang sudah terbiasa hidup di dunia yang penuh tipu daya. Suara mesin Jeep meraung pelan, stabil, seirama dengan detak jantungnya yang tetap tenang. Sejauh mata memandang, hanya bayangan gelap dan lampu jalan yang mengedip sayu. Tapi di dalam dada Nadia, entah kenapa, ada firasat aneh yang menggelitik. Beberapa menit kemudian, kilatan merah biru memecah keheningan malam. Lampu sirine berputar cepat di kejauhan, memantul di kaca spion Jeep milik Nadia. Ia langsung memperlambat laju kendaraan. Alisnya bertaut pelan. "Apa amaan ini?" gumamnya lirih. Tak ada suara selain deru mesin dan desir angin. Tapi dari kejauhan, sebuah mobil patroli mendekat lurus, cepat dan tanpa keraguan. Mobil itu kemudian berbelok dan memotong jalurnya dengan paksa, memaksa Nadia menginjak rem dan menepikan mobil di bahu jalan. Hatinya mulai waspada. Ia bukan tipe orang yang mudah panik, tapi instingnya berkata ada yang tak beres. Ia menekan tombol hazard. Mesin Jeep masih menyala. Tak ada kesalahan yang ia lakukan, tidak mengebut, tidak melanggar marka. Tidak ada pelanggaran. Tapi mengapa ada patroli yang sengaja menghentikannya? Pintu mobil patroli terbuka perlahan. Seorang pria berseragam polisi turun dengan langkah malas. Tubuhnya agak tambun. Wajahnya tampak seperti orang yang sudah lelah dengan pekerjaannya. Di dada kirinya tertera nama Bribka Dedi. Dengan tangan di pinggang, Dedi berjalan mendekat ke arah Jeep Nadia. Sementara di dalam mobil patroli, seorang polisi lain tampak duduk santai sambil bermain ponsel. Nadia menurunkan kaca jendela. "Tetap tenang." "Selamat malam, Bu. Bisa tunjukkan surat-surat kendaraan?" kata Dedi. Suaranya datar, namun matanya tajam menilai setiap inci tubuh Nadia. Senyumnya tipis, entah ramah, entah sinis. Tanpa bicara banyak, Nadia membuka tas kecil di kursi penumpang, mengambil SIM dan STNK, lalu menyerahkannya. Gerakannya tenang, terukur, nyaris seperti robot yang sudah sangat terbiasa dengan situasi seperti ini. Dedi menerima surat-surat itu dan memeriksanya sepintas. Ia mengernyitkan dahi, seolah ada yang janggal. Meski jelas-jelas semua surat lengkap dan legal, "Ibu tadi ngebut ya? Batas kecepatan maksimal di sini 60. Tadi ibu kelihatan ngebut," ucapnya sambil memutar-mutar STNK di antara jari-jarinya. Nadia mengerutkan kening. Ia menarik napas pelan sebelum menjawab. "Saya tidak merasa melanggar, Pak. Kecepatan saya stabil, 80 di jalur cepat, tidak melebihi batas." Ucapannya datar, tapi tegas, tatapan matanya tak gentar. Dedi melirik ke arah rekannya di mobil patroli, Bribtu Yayan, yang masih santai tanpa peduli. Semua alarm dalam kepala Nadia mulai berdentang. Ini bukan pemeriksaan biasa. Ada sesuatu yang busuk di balik seragam itu. Dengan gerakan lambat, Dedi mendekat, lebih dekat dari yang seharusnya. Suaranya menurun, berubah menjadi bisikan kasar yang nyaris tak terdengar. "Gini aja deh, Bu. Daripada repot, ikut ke kantor, ribet urusan nanti. Ibu ada uang damai aja, ya, 500.000. Cukup kok, biar beres di sini." Bisiknya sembari menyeringai kecil. Senyuman licik yang membuat bulu kuduk berdiri. Nadia tetap diam. Matanya menatapnya tajam. Bibirnya mengatup rapat. Nafasnya dihembuskan perlahan. "Maaf, Pak. Saya nggak salah. Saya nggak bawa uang segitu. Dan saya nggak mau bayar apa-apa." Ucapnya pelan, namun suaranya cukup kuat untuk menunjukkan bahwa ia bukan target yang bisa dipermainkan. Sejenak keheningan menyelimuti mereka. Lalu mata Dedi berubah dingin. Senyumnya lenyap, wajahnya menegang. "Kalau gitu, saya tahan mobil ibu. Kita bawa ke kantor," katanya dengan nada keras, penuh ancaman. Udara di sekitar mereka seolah membeku, tensi memuncak. Dan malam itu perlahan berubah menjadi medan pertempuran yang tak terduga. Untuk beberapa detik, Nadia hanya berdiri diam. Matanya yang tajam menatap Bribka Dedi tanpa gentar. Wajahnya tetap datar, nyaris tanpa ekspresi. Namun dalam dadanya ada amarah yang mulai bergejolak. Ia tahu persis permainan kotor seperti ini. Sudah terlalu sering ia mendengar, terlalu sering melihat. Tapi malam ini, ia menjadi sasaran langsung. Angin malam berhembus lebih kencang.
Rambutnya yang tergerai tersapu ke belakang. Di sudut matanya, ia bisa melihat Bribtu Yayan polisi muda yang tampak acuh. Masih duduk santai di dalam mobil patroli sambil sesekali melirik ke arah mereka. Semua ini, pikir Nadia, adalah skenario yang sudah biasa mereka mainkan. Tapi mereka salah memilih lawan. Dedi mulai gelisah. Ia mendekat lebih jauh, mencoba mematahkan ketenangan Nadia dengan tekanan suara yang makin memaksa. "Bu, saya kasih jalan baik-baik. Kita semua capek kerja. Kalau ibu keras kepala, ya mobil ibu bisa kami tahan. Besok urus di kantor. Tambah repot, tambah mahal," katanya. Nada suaranya berubah tajam. Tapi Nadia tak bergeming. Tatapannya tetap lurus. Sorot matanya dingin. Ia tahu persis. Ini bukan soal uang, ini soal harga diri. Ini soal ketidakadilan yang seharusnya dilawan. Bibirnya mengulas senyum tipis yang nyaris tak terlihat. Bukan senyum ramah, melainkan senyum tajam penuh arti. "Saya sudah bilang, Pak, saya nggak salah. Jadi saya nggak akan bayar apapun," ucapnya pelan. Tapi nadanya seperti pisau yang tajam dan menusuk. Detik itu juga, wajah Dedi berubah. Senyuman liciknya sirna, digantikan amarah yang meletup di mata. Ia mengangkat tangan, menunjuk jeep hitam itu sambil berteriak, "Kalau gitu saya tahan mobil ini sekarang juga." Suaranya menggema di antara jalan tol yang lengang. Rekannya, Yayan, mendongak dari dalam mobil, tapi masih belum turun. Nadia menarik napas pelan, tangannya mengepal. Wajahnya tetap datar, tak ada satupun rasa takut terpancar. Ia bisa saja meladeni ini seperti orang biasa tunduk, pasrah, atau bahkan mencoba berdebat panjang. Tapi bukan itu jalannya. Ia bukan orang biasa. Ia tak pernah membiarkan ancaman kecil seperti ini menguasai pikirannya. Diam-diam, sisi gelap dalam dirinya mulai bangkit. Tanpa berkata sepatah kata pun, Nadia perlahan mundur. Matanya tak lepas dari Dedi yang kini mulai berbicara sendiri. Mengancam, memaki pelan. Ia membuka pintu jeep dengan tenang. Masuk kembali ke dalam kabin. Pintu mobil tertutup rapat. Sejenak, hanya suara angin yang terdengar. Dedi bingung. Yayan mulai turun dari mobil patroli, mendekat tapi masih terlihat ragu. Lalu, tiba-tiba mesin jeep meraung keras. Suara mesin yang bertenaga itu memecah keheningan malam. Gas diinjak dalam-dalam. Nadia menghentak setir. Dalam hitungan detik, mobil jeep melaju kencang. Dan tanpa ragu brak, moncong jeep menghantam keras bagian belakang mobil. Patroli polisi yang menghadangnya. Suara benturan besi menghentak jalan tol yang sunyi. Tubuh Dedi terpental ke belakang. Yayan berteriak kaget. Semuanya seolah membeku. Asap tipis mengepul dari kap mobil patroli yang hancur berantakan. Dedi terbatuk. Matanya membelalak tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Yayan berdiri terpaku, wajahnya pucat pasi. Pintu jeep kembali terbuka perlahan. Dari dalam, Nadia keluar dengan langkah mantap. Satu tangan terulur ke balik jaket kulitnya. Sekejap kemudian, kilatan logam mengintip di genggamannya sebuah pistol hitam mengarah lurus ke dada. "Dedi, turun! Angkat tangan! Sekarang!" ucap Nadia. Nadanya tenang namun mengiris udara seperti belati. Dedi mendongak. Tubuhnya bergetar hebat. Yayan mematung. Tak ada yang berani bergerak. Dan pada momen itu, malam yang tadinya dingin berubah jadi medan perang dalam sekejap mata. Selama beberapa detik, waktu seolah berhenti. Hanya terdengar hembusan angin yang mengoyak keheningan malam. Nadia berdiri tegak. Tangan kanannya mantap memegang pistol yang diarahkan ke dada. "Bribka Dedi." Matanya dingin. Sorotnya menusuk seperti belati. Tak ada keraguan di wajahnya. Tak ada getar di suaranya. Dedi terpaku di tempat. Tubuhnya gemetar hebat, nafasnya memburu. "Ibu! Ibu!" "Apa-apaan ini?" Suaranya bergetar. Setengah panik, setengah tak percaya. Sementara itu, Bribtu Yayan yang berdiri beberapa meter di belakang masih membeku. Matanya terpaku pada moncong pistol itu. Lalu beralih pada wajah Nadia, mencoba mencari jawaban yang tak kunjung datang. Nadia tidak menjawab. Ia melangkah maju dengan pelan namun pasti. Kaki but hitamnya menghantam aspal dengan irama tegas. Satu tangan memegang pistol, tangan lainnya merogoh saku jaket. Dari balik jaket hitamnya, ia menarik keluar sebuah kartu identitas dengan lambang burung Garuda yang bersinar. Keemasan di bawah cahaya lampu jalan. Ia mengangkat kartu itu tinggi. "Intel Mabes. Kalian berdua ditahan," ucapnya lantang. Tegas, nadanya memotong udara malam seperti pedang yang tajam. Dedi terngangah, matanya membelalak. Wajahnya seketika pucat. Yayan refleks mengangkat kedua tangan. Mulutnya bergumam pelan. "Astagfirullah, turun.
telentangkan badan, tangan di belakang kepala. Perintah Nadia, suaranya tetap tenang tapi penuh otoritas. Dedi mundur setengah langkah, lalu perlahan-lahan berlutut. Tangannya terangkat gemetar. Yayan masih syok, mencoba mengikuti sambil setengah menunduk. Keringat dingin membasahi pelipis mereka. Nadia bergerak cepat, memborgol tangan Dedi dengan cekatan. Satu klik, dua klik logam menjerat pergelangan tangannya. Tak ada satupun dari mereka yang berani melawan. Pistol itu masih terarah. Mata dingin Nadia masih memaku mereka. Tidak ada celah untuk kabur. Tidak ada ruang untuk alasan. Hening yang mencekam menyelimuti mereka. Sesekali terdengar suara deru mobil-mobil yang melintas jauh. Tapi malam di sekitar mereka seperti terkunci dalam dunia sendiri, dunia yang hanya berisi kebenaran dan kebusukan yang terungkap. Setelah memastikan borgol terkunci kuat, Nadia menekan tombol radio di jaketnya. Langit 35, minta backup, 2 target. Pungli di jalur tol. Lokasi sesuai koordinat saya, ucapnya cepat namun tetap terkontrol. Suaranya stabil, tak ada getaran, tak ada ragu. Di kejauhan, lampu-lampu mobil mulai terlihat mendekat. Sirina samar terdengar menembus udara malam yang dingin. Propam sudah dihubungi. Permainan busuk ini akan segera berakhir. Dedi mendongak pelan. Matanya berkaca-kaca. Wajahnya penuh ketakutan dan penyesalan. Yayan hanya bisa menunduk dalam-dalam. Tubuhnya gemetar. Bu, ampun bu, saya cuma ikut-ikutan. Bisik Yayan pelan. Suaranya nyaris tenggelam oleh suara langkah kaki Nadia yang kembali berdiri tegak. Nadia menatap mereka lama. Pandangannya dingin namun dalam. Hukum ada untuk ditegakkan, katanya pelan. Tapi berat, bukan untuk dipermainkan. Ia menurunkan pistol perlahan. Namun tatapannya tetap tajam. Mobil patroli mereka yang ringsek kini tampak seperti simbol dari kehancuran moral yang baru saja ia bongkar. Malam itu, keadilan tidak hanya sekadar kata. Malam itu, Nadia pastikan tidak akan ada yang lolos. Suara sirina makin mendekat. Kilatan Meriberu mulai menerangi kegelapan jalan tol yang sepi. Nadia berdiri tegak di tengah jalan. Tubuhnya tetap siaga. Matanya tak lepas mengawasi kedua polisi yang kini terduduk tak berdaya di aspal. Tangan mereka terborgol, wajah mereka pucat pasi. Sementara itu, dari kejauhan, 2 unit mobil propam melaju cepat. Lampu-lampunya menembus gelap. Angin berhembus kencang, membelai wajah Nadia yang tetap dingin, nyaris tak berkedip. Detik demi detik berlalu dengan lambat. Seakan alam pun ikut menahan napas, menyaksikan 2 seragam yang kini berubah menjadi sosak-sosak tak berharga yang ketakutan. Ketika mobil propam berhenti di sisi jalan, 4 petugas berseragam lengkap turun dengan sigap. Mereka menghampiri dengan langkah cepat. Target sudah diamankan, ucap Nadia singkat sambil menyarungkan pistolnya ke pinggang. Seorang perwira propam, Kompol Arif, menatapnya dan mengangguk penuh hormat. Laporan Anda sudah kami terima, Bu Nadia. Kami akan bawa mereka ke divisi profesi dan pengamanan malam ini juga. Nadanya tegas, tapi matanya penuh rasa salut. Nadia hanya mengangguk pelan. Ia melirik sekilas ke arah Bribka Dedi dan Bribtu Yayan, yang kini hanya bisa menunduk, tertunduk hina dalam borgol mereka sendiri. Tak ada lagi kata, tak ada lagi kekuasaan semu yang bisa mereka banggakan. Satu persatu, kedua polisi nakal itu digiring ke dalam mobil tahanan. Suara langkah sepatu bergema pelan di atas aspal yang dingin. Yayan sempat menoleh ke belakang. Matanya berkaca-kaca. Saya cuma nurut perintah, Bu. Saya nggak tahu apa-apa. Lirihnya nyaris seperti bisikan yang tertelan angin. Tapi Nadia tetap diam. Ia hanya memandang mereka dengan mata datar. Baginya, alasan semacam itu sudah terlalu basi. Terlalu banyak penjahat berseragam yang bersembunyi di balik kata-kata ikut perintah. Dan malam ini, 2 di antaranya akhirnya terseret ke tempat yang layak mereka tempati. Ruang pemeriksaan. Ruang di mana tak ada topeng yang bisa disembunyikan lagi. Setelah semuanya selesai, Kompol Arif kembali menghampiri Nadia. Ibu benar-benar berani. Kalau bukan karena penyamaran ini, mungkin kasus pungli di jalur tol nggak akan pernah terungkap, katanya sambil menyalami tangannya. Nadia mengangguk kecil, bibirnya mengulas senyum tipis, namun tak sepenuhnya lega. Tugas. Tetap. Tugas, Pak. Kebetulan malam ini giliran saya yang turun. Jawabnya pelan, suaranya tetap dingin. Tapi sorot matanya menunjukkan kelelahan yang mulai merayap. Ini bukan pertama kalinya. Dan pasti bukan yang terakhir. Dunia yang ia jalani adalah dunia di mana kebenaran harus diperjuangkan setiap saat, bahkan jika harus sendirian. Langit mulai memudar ke arah fajar. Angin dini hari berhembus lebih lembut, membawa aroma embun yang basah.
Nadia berdiri di samping jeep hitamnya yang kini tampak sedikit penyok di bagian depan. Ia menatap jalan tol yang kosong, menghela napas panjang. Matanya menatap jauh ke horizon, ke tempat di mana mentari perlahan akan terbit, membawa secercah harapan baru. Malam ini, ia menang. Tapi, di sudut hatinya, ia tahu, perang melawan kebusukan tak pernah benar-benar usai. Ia membuka pintu jeep, masuk, lalu menyalakan mesin. Tanpa menoleh ke belakang, ia melaju pelan meninggalkan tempat itu. Dan di balik sorot matanya yang tajam, hanya ada satu janji yang terpatri kuat. Selama ia masih berdiri, tak akan ada ruang bagi kejahatan untuk bersembunyi.